Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran segala aktivitas kita sehari-hari. Siswa-siswi kelas 11 yang Bapak cintai, kita akan melanjutkan materi pembahasan masih bab pertama ya. Belum selesai, mudah-mudahan hari ini ya kita tuntaskan di bab pertama. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat yang ke-148 tentang anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini ayatnya. Kalian bisa lihat di mushaf Quran kalian, boleh dilihat pula di buku materi kalian ya. Ini minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan. Ya, itu ada di akun psikologi. Boleh diulangi lagi, boleh disimak kembali lagi agar penjelasan-penjelasan Bapak secara utuh kalian bisa diterima dengan baik. Ya, ini skema kosakata dari ayat yang di atas. Sebetulnya ini lebih memudahkan kalian ketika kalian ingin menghafal. Ya, contoh misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 148 bukan hanya sekadar menghafal ya, tapi tahu betul makna-makna apa yang kalian baca dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh misalnya walikulli wijhatun wa muwalliha. Walikulli itu artinya dan setiap, wijhatun mempunyai kiblat. Huwa dia isim domir kembalinya kepada Allah, muwalliha menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, oh itu fastabiqul khairat itu maka berlomba-lomba. Al khairat itu kebaikan. Aina ma di mana saja. Takunu kamu berada. Jadi kalau misalkan kalian sudah hafal nih kosakata di dalam Al-Qur'an, minimal Quran surah Al-Baqarah saja ya. Quran surah Al-Baqarah kan ada 272 ya. Kalian hafalkan, misalkan kalian lihat, kalian baca, kemudian kalian lihat artinya setiap hari minimal satu surat ataupun bukan satu surat ya, kalau satu surat kebanyakan. Ya minimal beberapa ayat lah ya. Itu bisa memudahkan kalian untuk mengetahui kandungan ataupun arti dari makna apa yang kalian baca. Kemudian penjelasan ayat ini sudah pernah Bapak jelaskan, ada sebuah peristiwa yang memang asbab an-nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat, di mana ayat tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 16 bulan itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis yang saat ini di Palestina. Ya, itu ada Baitul Maqdis ya. Bait-bait itu artinya rumah, Maqdis itu yang disucikan ya. Kalau sekarang berpindah di Ka'bah ya. Semenjak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 16 bulan itu, akhirnya Allah menurunkan ayat ini segera untuk berpindah kiblatnya dulunya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat harus menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ketika ayat ini turun, surat ini turun, Rasulullah beserta para sahabat mengalihkan kiblatnya kepada Ka'bah. Ya, Bapak lanjutkan saja ya agar menghemat waktunya. Ini sudah ya. Walikulli wijhatun wa muwalliha bagian pertama surah Al-Baqarah ayat 148 berbicara tentang perbedaan kiblat ya. Ya, kalau berbicara tentang masalah kiblat berarti itu masalah usul ya. Masuknya masalah usul itu pokok, jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau masalah furu itu cabang, tidak ditegaskan dan contoh misalnya ketika kalian meletakkan takbiratul ihram ketika menunaikan sholat Allahu Akbar, ada posisinya tangan di dada, ada posisi tangannya di bawah dada, ada posisi tangannya di atas perut ya. Itu masalah furu.
masing-masing punya, landasan dari hadis Rasulullah SAW. Itu salah satu contoh ya, agar kalian bisa membedakan usul dan furu'. Usul itu penting ataupun pokok ya, furu' itu cabang. Ya, ini sudah di mana saja aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya sudah. Ya, sekarang kita, ingin mengetahui bagaimana isi kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Pertama, Ka'bah adalah kiblat umat Islam untuk segala masa dan segala tempat. Karena itu ketika sholat kita wajib menghadap ke arah Masjidil Haram atau kiblat di mana Ka'bah itu berada. Ya, seluruh umat, Islam di dunia ini, baik bukan hanya sekadar di Indonesia, kemudian Bangladesh, Malaysia, Brunei, kemudian Asia Tenggara, Eropa dan sebagainya, ketika ada seorang muslim yang beriman, ketika, mereka beriman kepada Allah, ada kewajiban melaksanakan kewajiban harus menghadap kiblat ya. Apapun posisinya, mereka harus menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Letaknya di Masjidil Haram. Itu yang saat ini kita kenal dengan, Mekkah Al-Mukarramah ya. Kemudian hikmah perpindahan kiblat antara ini yang pertama agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang kafir untuk menghina umat Islam dalam masalah kiblat ini. Ya, tentu ya yang dulunya ketika umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka beribadah bagaimana ibadahnya? Menghadap Baitul Maqdis. Ya, yang dulu sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, mereka beribadahnya bukan ke Ka'bah, melainkan ke Baitul Maqdis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 ini bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah yang dibawa ajarannya oleh Nabi baginda Nabi Muhammad SAW untuk beribadah kepada Allah, ya harus menghadap ke kiblat. Ya. Kedua, untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kaum muslimin agar umat Islam mendapat petunjuk dan tetap dalam kebenaran. Kemudian umat Islam harus giat bekerja keras dan berlomba-lomba berbuat amal kebajikan. Ini salah satu poin penting bagaimana kita mempunyai keharusan, bahwa selama kita hidup di dunia ini, ada, ruh yang masih menempel di jasad ini, berarti ada kewajiban harus berbuat baik setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap 24 jam ada kebaikan yang kita torehkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kehidupan kita dalam satu hari 24 jam tidak ada kebaikan di sisi Allah, di mata Allah. Itu sangat merugi. Ya. Kemudian setiap amal soleh yang dilakukan manusia harus ikhlas karena Allah agar benar ibadah dan mendapat balasan pahala dari sisinya. Tentu ketika kita mengajarkan amal soleh, ya harus diiringi dengan, sifat atau, sikap ikhlas karena Allah. Kita melakukan perbuatan menolong orang lain karena Allah. Kita melakukan sedekah karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena ingin dipuji orang lain, bukan karena ingin dipuja-puji oleh orang lain, "Oh si anu mah kalau bersedekah, miliaran, berjuta-juta." Tidak. Ya kita niatkan bersedekah, kita niatkan berbuat baik kepada tetangga, kepada sahabat, kepada orang lain yang tidak dikenal, misalnya sedang membutuhkan pertolongan, kita wajib menolongnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bersikap mencintai kebaikan jelas, bersikap jujur dan sportif, menyadari adanya pahala dan siksa. Hikmah kompetisi dalam kebaikan terdorong untuk selalu berbuat baik dan mencintai kebaikan, menjalin hubungan baik dengan sesama, berusaha untuk menghindari perbuatan dosa, saling menasehati. Mungkin ini materi, tuntas untuk bab satu. Nanti kalian diulang-ulang lagi kalaupun memang, sempat lupa materi apa yang Bapak jelaskan. Ya lebih lanjutnya jangan sampai kalian tidak baca ya, di buku paket PAI yang sudah diberikan oleh sekolah itu kalian baca-baca kembali agar sebagai penunjang atau tambahan ilmu ketika di rumah. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.